bermasalah pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallima Ibrahim, 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang kami hormati Bapak dosen Ulumul Quran, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang kami hormati semua teman-teman mahasiswa STZQ angkatan 3 baik kelas A maupun kelas B. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil ikhtisari waktu, langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Abdul Muhaimin, kemudian yang kedua ada Kak Asri Wahyuni, dan yang ketiga ada Kak Syarifatus Suroya. Pada pembahasan yang pertama, yaitu kita mengulas tentang latar belakangnya dulu. Latar belakang daripada turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan seluruh umat Islam di manapun dan kapanpun. Sejak pertama kali Al-Quran diturunkan, Al-Quran dengan berbagai mukjizatnya telah menemukan berbagai keunggulan, baik yang mengimani Al-Quran maupun yang mengingkarinya, sama-sama membuat terpukau oleh kelebihan yang dimiliki Al-Quran. Mulai dari susunan katanya, suratnya, kekekalan Al-Quran, di mana belum ada satupun orang yang bisa menandingi kehebatannya. Maka tidaklah salah jika kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari segala aspek yang melingkupinya. Kemudian salah satu karakter unik Al-Quran sejak pertama kali diturunkan adalah bahwasanya Al-Quran itu mudah dibaca, dicerna, maupun dihafal. Hal ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat 17 dan diulang sampai 4 kali, yaitu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di dalam tafsir Jalalain bahwasanya makna yassarnal Qur'an lidzikri ini sahalnahu lil hifzi. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Di dalam tafsir lain maknanya ada mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari, dan lainnya. Maka adakah yang mau menghafalkannya, yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Kemudian bentuk-bentuk kemudahan Al-Quran begitu banyak, baik dari segi kaifiyah maupun kamiyah atau kuantitasnya. Salah satu bentuk kemudahan dalam membaca Al-Quran adalah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Fakta ini bersandarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'ana ala unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dalam 7 huruf.
maka bacalah apa yang mudah darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun seiring berkembangnya zaman, tema 7 huruf ini menjadi istilah yang muskil. Karena itu, mengalami perkembangan makna sehingga bermunculan berbagai pengertian mengenai istilah 7 huruf tersebut. Para ulama baik dahulu maupun ulama kontemporer yang sekarang memberikan perhatian lebih terhadap istilah 7 huruf ini. Dalam perkembangan studi Al-Quran, juga bermunculan beberapa kalangan yang meragukan keontentikan Al-Quran melalui tema 7 huruf ini. Salah satunya Imam Az-Zarqani di dalam bukunya Kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran mengatakan bahwasanya para musuh Islam memanfaatkan pemahaman yang salah mengenai pengertian 7 huruf untuk memunculkan berbagai tikaman terhadap Al-Quran, sehingga butuh upaya dari kalangan umat Islam, khususnya akademisi, untuk mengkaji kembali tema 7 huruf ini dan mempersembahkan upaya tersebut untuk masyarakat. Lalu, isi daripada makalah kami yaitu yang pertama definisi huruf, definisi 7 huruf, yang kedua bagaimana sih pengertian terminologisnya, yang ketiga hikmah di balik turunnya Al-Quran dalam 7 huruf, kemudian ada syubhat orientalis mengenai 7 huruf, dan yang terakhir etimologis. Istilah 7 huruf adalah terjemahan dari kata sab'ah ahruf. Dan ahruf ini secara bahasa memiliki berbagai macam makna. Di antaranya yang pertama huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya sampai huruf ya yang berjumlah 29. Kemudian makna ahruf yang kedua yaitu dialek atau lahjah atau bahasa tertentu. Seperti kita sering menemukan harfu Quraisy, itu berarti maknanya bahasa Quraisy, atau harfu Sakif, itu berarti maknanya bahasa Sakif atau bahasa kaum Sakif. Kemudian yang ketiga maknanya bagian ujung atau tepi dari sesuatu, sebagaimana yang tertera di dalam salah satu hadis yang berbunyi faja'a usfurun fawaqa'a ala harfis safinah fanaqara naqratan aw naqrataini fil bahri faqala al-Khadir ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kanaqratin hadzal usfuri fil bahri, yang artinya maka datanglah seekor burung kecil dan hinggap di harfis safinah. Nah, harfis safinah ini maknanya ujung perahu. Jadi harap di sini maknanya ujung. Kemudian ia mematuk sekali atau dua kali di laut. Khidir pun berkata, wahai Musa, tidaklah ilmuku maupun ilmumu mengurangi ilmu Allah, kecuali seumpama satu kali patukan burung ini pada air laut. Dan yang terakhir, makna daripada ahruf yaitu qiraat atau cara membaca. Seperti kita sering menemukan harfu Ibnu Mas'ud itu berarti maknanya bacaan Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pengertian terminologis sab'atu ahruf akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Kak Syarifatus Suroya. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Abdul Muhaimin. Baik teman-teman, langsung saja ke pengertian terminologis. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata ahruf dalam hadis-hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran turun dalam 7 huruf. Ibnu Hibban mengatakan bahwa perbedaan pendapat tersebut mencapai 35 pendapat, yang sebagian besarnya saling tumpang tindih. Bahkan Suyuti berpendapat bahwa perbedaan pendapat itu mencapai 45 pendapat
Fahad Ar-Rumi dalam bukunya Dirasat fi Ulumil Quran membagi pendapat tersebut kepada 4 kelompok. Jadi sab'ata ahruf ini dimaknai dengan banyak makna oleh para ulama yang berbeda-beda. Menurut As-Suyuti sampai ada 45 pendapat. Kemudian Ar-Rumi mengelompokkan 45 pendapat itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama, di mana mereka memiliki 2 pendapat. Jadi kelompok pertama ini yang menafsirkan maksud dari ahruf sab'ah, mereka juga punya 2 pendapat. Pendapat yang pertama, 1, hadis-hadis mengenai 7 huruf adalah hadis yang muskil, lagi mutasyabih, yang tidak diketahui maksud aslinya. Hal ini disebabkan kata huruf dalam hadis-hadis tersebut adalah lafadz yang mustarok, di mana lafadz tersebut dapat diartikan dengan banyak makna. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Sa'ad dan An-Nahwi. Kemudian masih pada kelompok pertama dengan pendapat yang kedua, yang dimaksud 7 dalam hadis-hadis itu bukanlah 7 yang sebenarnya. Akan tetapi angka 7 di sini hanyalah sebagai simbol dalam budaya Arab yang terbiasa mengindikasikan suatu kesempurnaan dengan angka 7. Angka 7 di sini sejatinya mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu sempurna, baik dari segi bahasa, retorika, makna maupun mukjizatnya. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan bahwa 7 huruf ini erat kaitannya dengan perubahan arti dan bukan lafadz. Kelompok kedua mengatakan bahwa 7 huruf ini erat kaitannya dengan perubahan arti dan bukan lafadz. Kelompok kedua ini juga berselisih pendapat dengan beragam gagasan. Di antaranya 1, yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. 2, yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah janji, ancaman, halal, haram, nasihat, perumpamaan, dan ihtijaj. 3, yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah muhkam, mutasyabih, nasikh dan mansuh, khusus dan umum, kisah, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga mengatakan bahwa maksud dari 7 huruf adalah 7 bentuk perubahan dalam Al-Quran. Di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah Abu Hatim As-Sijistani, Ibnu Qutaibah, Al-Baqilani, Abu Al-Fath Ar-Razi, As-Sakhawi, Ibnu Al-Jazari, Al-Khudri Ad-Dimyati, Az-Zarqani, dan lain-lain. Namun mereka berselisih pendapat tentang pembatasan 7 bentuk perubahan tersebut. Kelompok 3 ini yang mengatakan bahwa sab'ata ahruf ini artinya adalah 7 bentuk perubahan dalam Al-Quran, mereka juga punya dalil. Dalil pertama, pendapat ini berdasarkan penelitian menyeluruh terhadap perbedaan qiraat dan hal-hal yang kembali kepada huruf yang 7. Jadi mereka mengatakan bahwa sab'ah ahruf itu berarti 7 bentuk perubahan dalam Al-Quran, ternyata mereka juga sudah meneliti menyeluruh terhadap perbedaan qiraat. Kemudian dalil yang kedua dari kelompok 3 ini adalah pendapat ini sesuai dengan hikmah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf, yaitu memberikan kemudahan. Dalil yang ketiga, sebagian riwayat bahwa huruf-huruf tersebut adalah wujuh qiraat, seperti hadis Ummu Ayyub radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Dengan huruf apapun yang kau baca, maka kau akan benar. Kemudian, kelompok 4 yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah 7 bahasa atau dialek Arab. Kelompok 4 ini terbagi menjadi 2 golongan. 1, 7 huruf berarti 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan. Dengan artian bahwa Al-Quran secara keseluruhan terdiri dari 7 ragam bahasa yang merupakan ragam paling fasih di antara bahasa kabilah Arab. Dan bahasa Quraisy menempati posisi paling banyak. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Siddah, Al-Azhari, dan lain-lain.
Kemudian kelompok yang kedua mengatakan 7 huruf adalah 7 ragam bahasa Arab dalam satu lafaz. Ada yang mengatakan bahwa 7 ragam bahasa itu adalah Quraisy, Huzail, Tamim, Hawazin, Kinanah, Sakif, dan Yaman. Ada pula yang mengatakan Quraisy, Huzail, Tamim, Hawazin, Rabi'ah, dan Sa'ad bin Bakar. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama, di antaranya Al-Qasim bin Sabit, Abu Ja'far At-Tahawi, dan At-Tabari. Jika kita mencermati masing-masing kelompok, maka kita akan menyadari bahwa masing-masing mereka memiliki dalil dan argumen yang kuat. Oleh karena itu, pemberian definisi terhadap 7 huruf termasuk masalah ijtihadiyah. Jadi dari sekian pendapat sab'ah, pendapat ulama tentang apa yang makna dari sab'ah huruf itu yang terbagi menjadi 4 kelompok tadi, Asy-Syinkiti ketika ditanya tentang makna 7 huruf, ia menjawab, yang rajih menurutku bahwa aku tidak tahu apa itu sab'ah ahruf. Meskipun demikian, tidak berarti setiap pendapat di atas satu derajat dalam mendekati kebenaran. Kita menyadari ada beberapa pendapat yang secara zahir lemah. Jika kita memahami bahwa hadis-hadis seputar 7 huruf memiliki makna. 1, 7 huruf itu pada bacaan, bukan makna. 2, hikmah dari 7 huruf itu adalah at-taisir atau keringanan. Jadi dari 4 kelompok, dari 4 pendapat tadi, menurut Imam Asy-Syinkiti ini, pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat dari kelompok 3 dan 4. Yang mana mereka tadi mengatakan bahwa sab'ah ahruf yang dimaksud di sana adalah 7 bentuk perubahan dalam Al-Quran atau 7 ragam dialek dalam Al-Quran. Dan pendapat ini juga selaras dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Selanjutnya adalah hikmah diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf. Yang pertama, bahwa Al-Quran dengan 7 hurufnya menjadi tantangan bagi seluruh bangsa Arab. Allah SWT berfirman, As-sa'idhu billah, Ulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadal Qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zuhira. Artinya, katakanlah sekiranya bangsa jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya, meskipun sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Maka jika Al-Quran tidak diturunkan dalam 7 huruf, maka sebagian kabilah akan mengatakan, Al-Quran tidak diturunkan dengan lahjah atau bahasa kami. Jika Al-Quran diturunkan dengan bahasa kami, maka kami akan datangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf. Hikmah yang kedua adalah 7 huruf sebagai bentuk keringanan dan terhadap umat Islam. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa kita di dunia ini kan memiliki ada bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Nah, untuk itu, untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, maka kita bisa memilih salah satu dialek yang sudah ditentukan yang sekiranya sesuai atau cocok dengan dialek di daerah kita. Kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf yang ketiga adalah membantu menyebarkan dakwah Islam. Karena dakwah Islam sangat berkaitan dengan tersebarnya Al-Quran. Dan tersebarnya Al-Quran sangat berkaitan dengan sarana kemudahan lahjah dan ragam bahasa yang dipakai bangsa Arab kala itu. Hikmah yang keempat adalah 7 huruf adalah simbol mukjizat Al-Quran dibarengi dengan sifat Al-Quran yang ringkas. Dengan artian setiap huruf sama dengan satu ayat. Dan tentu saja makna yang dapat ditarik dari ayat Al-Quran itu akan beraneka ragam. Selama hurufnya juga bermacam-macam. Kemudian hikmah yang kelima, mempersatukan seluruh dialek bangsa Arab dan mempersatukan umat Islam. Hikmah yang keenam, 7 huruf adalah ciri khas Al-Quran. Hikmah yang ketujuh, 7 huruf adalah ciri khas umat Muhammad SAW. Demikian tentang pengertian secara terminologis dan hikmah diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf. Untuk pembahasan selanjutnya, kami persilahkan kepada Kak Asri Wahyuni. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi berikutnya, yaitu poin keempat, syubhat orientalis tentang 7 huruf. Ada beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orientalis sepanjang sejarah Al-Quran. Az-Zarqani telah merangkum sebagian syubhat tersebut dan menjawabnya satu persatu.
Pertama, hadis-hadis tentang 7 huruf menetapkan adanya perbedaan dalam Al-Quran. Hal ini bertentangan dengan karakter Al-Quran yang mengangkat perbedaan tersebut. Az-Zarqani mengatakan bahwa ikhtilaf yang diangkat oleh Al-Quran bukanlah ikhtilaf yang dimaksud oleh hadis 7 huruf. Hadis 7 huruf sejatinya merupakan perbedaan yang bersifat tanawu atau ragam. Sedangkan ikhtilaf yang dinafikan oleh Al-Quran bersifat prinsipil. Kedua, perbedaan qiraat dalam Al-Quran melahirkan keraguan terhadap Al-Quran itu sendiri. Az-Zarqani menjawab bahwa Al-Quran ada perbedaan lahjah, juga ada perbedaan qiraat. Semua itu tidak mengapa selama perbedaan tersebut berasal dari proses talaki Nabi Muhammad SAW kepada Jibril alaihissalam. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya poin kelima, antara 7 huruf dan qiraat sab'ah. Hubungan antara 7 huruf dan qiraat sab'ah sangatlah erat, karena seperti yang sudah kita bahas, qiraat sab'ah adalah bagian dari 7 huruf. Tapi bukan berarti kata 7 huruf dalam hadis bisa didefinisikan dengan qiraat sab'ah. Sebab qiraat sejatinya adalah perbedaan cara membaca menyangkut lafaz. Contoh perbedaan qiraat itu seperti perbedaan dalam menebalkan dan menipiskan pelafalan huruf, memanjangkan atau memendekkan, dan serupa itu. Lagi pula istilah qiraat sab'ah itu sendiri muncul belakangan. Qiraat sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang dibakukan oleh Ibnu Mujahid pada awal tahun 300 Hijriah atau sekitar abad ketiga Hijriah. Ia mengumpulkan ragam qiraat dari 7 imam yang berasal dari Mekah, Madinah, Irak, dan Syam. Menurut Abad Badruzaman, upaya Ibnu Mujahid ini bersifat kebetulan, karena dia mengoleksi 7 qiraat dari 7 imam. Padahal boleh jadi masih banyak qiraat lain yang kualitasnya justru lebih bagus dari yang disebutkan Ibnu Mujahid. Oleh karena itu, Ibnu Al-Jazari mengatakan, para ulama berselisih pendapat mengenai pengertian 7 huruf hingga mencapai 40 pendapat. Namun, mereka sepakat bahwa 7 huruf bukanlah qiraat sab'ah. Boleh jadi, yang membuat orang awam keliru dalam memahami sab'ah ahruf adalah penetapan angka 7 oleh Ibnu Mujahid pada qiraat yang dikoleksinya. Sehingga mereka memahami bahwa sab'ah ahruf adalah qiraat sab'ah. Padahal dua hal ini berbeda dan masing-masing beroperasi di wilayah yang berbeda pula. Meski tentu saja keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Al-Quran. Selain itu, kekeliruan dalam memahami 7 huruf sebagai qiraat sab'ah akan berdampak pada dua hal. Yang pertama, bahwa hadis-hadis mengenai sab'ah ahruf tidak memiliki faidah sampai para ahli qiraat itu muncul di masa Ibnu Mujahid. Yang kedua, generasi sebelum ahli qiraat itu tidak boleh membaca Al-Quran sampai lahir para ahli qiraat yang 7 ini. Dan hal seperti ini sangatlah mustahil. Kesimpulannya, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata ahruf, dan turunnya Al-Quran dengan 7 huruf mengandung banyak hikmah. Di antaranya, sebagai bentuk keringanan umat Islam yang saat itu kebanyakan masih buta huruf, belum cakap membaca dan menulis, serta merupakan bukti kemukjizatan Al-Quran yang melahirkan banyak interpretasi karena keragaman dialek yang digunakan. Mengenai syubhat terhadap Al-Quran, Az-Zarqani mengatakan bahwa hadis tentang 7 huruf tidak bertentangan dengan karakter Al-Quran yang menegaskan perbedaan ragam, dan perbedaan qiraat ini tidak meragukan keotentikan kitab tersebut karena berasal dari proses penyalinan yang terjaga dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai qiraat sab'ah, ini merupakan standarisasi 7 macam bacaan Al-Quran yang dikumpulkan oleh Ibnu Mujahid pada abad ketiga Hijriah. Ini tidak meniadakan kemungkinan adanya qiraat lain yang juga sah dan lebih baik dari yang dikumpulkan oleh Ibnu Mujahid. Kesalahan dalam memahami 7 huruf sebagai qiraat sab'ah bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang relevansi hadis-hadis terkait 7 huruf sebelum munculnya standarisasi qiraat sab'ah oleh Ibnu Mujahid. Dengan demikian, pemahaman yang benar mengenai 7 huruf dan qiraat sab'ah
penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memahami keberagaman bacaan Al-Quran yang telah ada sejak awal Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Kak, terima kasih telah menyampaikan materinya. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu makalah tentang turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Agar pengetahuan dan pemahaman kita tidak sampai di sini saja, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau ada yang ingin menambahkan, atau yang ingin ngasih saran, kami persilahkan. Baik, Kak, izin bertanya, Kak. Eh, boleh minta izin, Kak? Monggo, Bertanya, monggo, izin. Kak. Ya. Monggo, monggo. Ya. Jadi saya sedikit lumayan belum paham tentang barusan yang disampaikan tentang Al-Quran itu 7 huruf ya, atau 7 araf ya. Itu sebenarnya hakikatnya itu apa, Kak? Ya, hakikat. Dan ini mungkin hal yang baru bagi saya sendiri ya. Makanya kita belajar itu ya. Nah, itu saya bingung, ada yang mengatakan ada larangan, perintah, kemudian hikmah itu tadi. Itu sebenarnya hakikat dari yang kita diskusikan pada hari ini itu apa sih dari Al-Quran 7 huruf itu? Apakah 7 huruf al-ba, apa apa di Al-Fatihah ada 7 ya? Orang Al-Quran itu terdiri dari berbagai bahasa, hitung ada 6. Nah, kemudian selanjutnya ya. Al-Quran itu kan adalah kalamullah, karena ini sedikit saya menyinggung tentang huruf ya. Jadi saya sedikit teringat dengan kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah sendiri hakikatnya itu adalah perkataan Allah ya, yang mana wala sautin wala harfin ya. Jadi tidak menggunakan suara dan tidak menggunakan huruf. Hakikat dari kalamullah, sifat kalamullah Allah. Nah, kemudian nanti akan runtut ke bawah menjadi perdebatan Al-Quran itu apakah dia itu kalamullah atau makhluk Allah gitu. Yang kita pegang, yang kita baca tiap hari ini. Nah, itu bagaimana, Kak, ya, tanggapan atau penjelasan dari Kakak dari gagasan yang saya sampaikan ini. Terima kasih, Kakak. Baik, terima kasih Kak Yusron atas pertanyaannya. Bagi rekan kami, Kak Asri dan Kak Syarifatus Roya, apakah mau dijawab dulu atau ditampung dulu pertanyaannya? Tampung dulu, Kak. Atau boleh satu pertanyaan lagi dari teman-teman?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang apa sih hakikatnya dari 7 huruf itu yang sebenarnya. Jadi Kak, sebelumnya perlu kita ketahui kiroah. Sebelumnya kita masuk ke definisi kiroah itu apa sih? Kiroah itu kan cara membaca Al-Quran berdasarkan dialek Arab yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada dialek tertentu yang tidak bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, ada beberapa pendapat. Yang pertama, unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf itu ada yang memaknai 7 dialek atau lahjah atau bahasa. Kemudian ada juga yang memaknai 7 kandungan Al-Quran. Ada yang berisi amar, perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah, dan perumpamaan. Tapi pendapat yang paling masyhur yaitu 7 ragam cara membaca Al-Quran atau 7 ragam kiroat. 7 ragam cara membaca. Ini pendapat yang paling masyhur. Sebagaimana yang kita ketahui, ada kiroat sab'ah, ada kiroat asyroh, ada kiroat arba'ata asyr. Nanti tingkatan kiroat ini ada yang mutawatir, ada yang masyhur, dan ada yang syadz. Yang sab'ah ini mutawatir, disepakati oleh para ulama. Dan mutawatir ini di dalam kitab apa tadi? Syarah kitab Zamzami bahwasanya yu'malu bihi fil qiraah wal hukmi. Boleh diamalkan di dalam cara membaca atau hukumnya. Boleh dibaca dalam sholat dan boleh juga dibaca dalam tafsir-tafsir. Kemudian yang kedua yang asyroh. Qiraat asyroh itu masyhur. Jumlah yang meriwayatkannya banyak. Akan tetapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Boleh dibaca dalam Al-Quran, boleh dibaca ketika kita membaca Al-Quran, tapi tidak boleh dibaca di dalam sholat. Kemudian yang ketiga yaitu qiraah arba'ata asyr, qiraah 14. Ini kategorinya syadz. Tidak boleh dibaca dalam sholat, tidak boleh dibaca ketika membaca Al-Quran, tapi qiraah syadz ini boleh untuk memaknai tafsir aja. Mungkin dari rekan kami ada yang ingin menambahkan. Sebentar Kak, saya sedikit mau menyanggah dulu ini Kak ya. Jadi tadi yang saya sampaikan kan hakikat dari dalam Al-Quran ada 7 huruf. Kemudian ini jawaban Kakak bertolak belakang dari yang disampaikan sama pemakalah tadi Kak ya. Coba Kakak lihat di ini ya, di antara 7 huruf dan qiraat sab'ah ya. Nah ini tuh disampaikan bahwa ini itu adalah jadi beda sekali. Benar kaitannya erat. Cuma di sini berbeda antara sab'ah ahruf atau uhruf ya 7 huruf dengan qiraat sab'ah. Bisa Kakak lihat tuh yang Kakak sampaikan itu Kakak ya. Jadi beda antara 7 huruf dan qiraat sab'ah. Kalau qiraat betul bacaan yang dibaca, cara baca, dialek dan gitu ya. Tapi yang saya maksud itu dari kata 7 huruf ya 7 huruf ini itu pengertiannya apa yang tadi disampaikan tadi itu yang berbeda ya, yang dimaksud 7 huruf bukan kiroah Kak, berarti yang Kakak sampaikan 7 huruf adalah kiroah cara baca, sedangkan yang disampaikan tadi berbeda ya, kiroah apa dengan 7 huruf itu beda. Ini bagaimana nih Kakak coba. Baik Kak Asri Wahyuni yang pemakalah bagian antara 7 huruf dan qiraat sab'ah tadi yang menyampaikan. Gimana Kak, apakah bisa menjawab?
Ya, silakan barangkali dari teman-teman yang lain juga tidak apa-apa kalau mau jawab. Baik, teman-teman yang lain ada yang bisa menanggapi? Kami persilahkan. Tadi gimana Kak pertanyaannya, kaitan antara qiraah sab'ah dengan sab'atu ahrufin begitu ya? Iya, kaitannya. Jadi kan kata Kak Yusron tadi bertolak belakang gitu. Bahwa sab'ah ahruf ini kalau di makalahnya bukan qiraat gitu. Mana penjelasan? Sedikit menambah ya Kak, izin menambahi Kak sedikit. Kalau dari sepemahaman saya yang pernah disampaikan dulu, kalau tidak salah sama Ustadz siapa itu yang metode Maisuro itu, beliau tuh pernah menyampaikan tadi sama ya seperti yang disampaikan di makalah itu, bahwasanya setidaknya ada 45 penafsiran yang menafsirkan apa tentang sab'atu ahrufin. Tapi kemarin itu yang saya dapat itu ada 43 penafsiran yang menafsiri sab'atu ahrufin. Tapi setidaknya minimal ada 7 poin yang merujuk pada sab'atu ahrufin itu sendiri. Yang kaitannya sama qiraah sab'ah itu apa? Yang pertama dengan isim. Isimnya itu kan pasti kalau kita belajar qiraah, setiap bacaan, setiap imam ya, setiap periwayat pasti ada beberapa bacaan yang beda gitu kan. Saya juga kurang kurang menguasai sih, cuman saya ada sedikit informasi tentang ini. Yang pertama itu isim terkait mufradnya, jamaknya atau tasniyahnya. Seperti itu. Yang kedua fiil. Apakah itu fiil madhi, fiil mudhari atau fiil amr? Kan ada ayat itu Rabbana ba'id bainana, itu ada juga yang bacanya Rabbana ba'ada seperti itu. Yang satunya itu menggunakan fiil amr, yang satunya menggunakan fiil madhi seperti itu. Kemudian yang ketiga dari segi i'rabnya. I'rabnya mungkin dia i'rabnya sebagai fa'il, ada kalanya dia i'rabnya sebagai maf'ul gitu. Fatalaqqa Adama kalimatun Adamu, ada kalanya fatalaqqa Adama, terus ada kalanya oke. Selanjutnya nomor 4 ada isbat dan hadzaf, ada pengukuhan, ada juga penghapusan gitu. Seperti ayat wasari'u itu kan isbat berarti ya. Terus ada juga yang membacanya itu nggak pakai wawu, langsung sari'u, itu kan berarti hadzaf. Hadzful wawi, menghapus huruf wawunya. Kemudian yang kelima ada taqdim wa ta'khir, mendahulukan dan mengakhirkan. Seperti ayat fayaqtulun waqtalun, ada juga yang membacanya fayuqtaluna wa yaqtalun gitu. Terus yang kelima, yang keberapa? Yang keenam ada ziyadah, penambahan huruf. Ada kalanya ayat itu dibaca wawasso, ada kalanya dibaca wa awso, seperti itu. Dan yang terakhir yang ketujuh secara dialeknya. Ada kalanya dibaca ayat itu dibaca secara taklil, ada juga cara imalah. Kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi dialek itu sendiri adalah bagian kecil dari macam-macam bacaan yang berbeda-beda. Jadi sab'atu ahrufin itu macam-macam. Maksudnya banyak maknanya, cuman untuk qiraah sab'ah itu merupakan salah satu dari penafsiran sab'atu ahrufin. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Kalau ada kurang mohon dikoreksi. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Apakah rekan kami ada yang ingin menanggapi atau teman-teman yang lain ingin menanggapi? Atau ada yang ingin menjawab pertanyaan yang kedua? Ya, langsung dijawab aja pertanyaan yang kedua terakhir.
Tentang apa tadi? Tentang Al-Quran itu kalamullah bila sautin wala harfin. Nah, maksudnya gimana? Apakah Al-Quran itu kalamullah, terus apa atau disebut apa tadi, makhluk Allah ya? Silakan dijelaskan. Baik teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab atau menanggapi pertanyaan yang kedua, yaitu tentang Al-Quran kalamullah atau makhluk Allah. Kalamullah yang bila harfin wala sautin, ataukah makhluk Allah? Sudah ya, mungkin nggak ada yang saya jawab. Atau mungkin ada capek juga nih habis jumatan, biar saya ambil alih aja ya. Ya, Baik Ustadz, kami persilahkan. ya, terima kasih kepada pemakalah yang sudah menyelesaikan tugasnya, dan kepada teman-teman yang sudah berdiskusi dengan baik, Mas Yusron dan yang lain. Sebelum saya lanjut, coba kita buka pemakalah dulu ya. Mana tadi? Kita seperti biasa kita koreksi dulu. Mana nih? Ini kelihatan ya di layar? Ya, kelihatan Ustaz. Ya, kalau bisa ini makalah di-share di grup supaya jadi contoh susunan yang lebih baik ya. Yang kemarin juga udah bagus, cuman ini lebih bagus nih, lebih rinci terutama kita lihat ya. Ini cover, terus kata pengantar sudah mulai ada ada nomor Romawinya. Ini kata akhirat saya kasih tanda karena penulisannya salah, akhirat ya, kan akhirat. Ini orang Sunda ini kayaknya. Akhirat. Kemudian ini daftar isi, ada nomornya bagus nih 2. Kemudian ininya udah rapi. Ini ngajar tuh. Kemudian ini udah rapi. Kemudian lagi ini kemana? Afwan Ustadz, belum terlihat. Kelihatan? Belum kelihatan? Kelihatan nggak? Belum. Bentar ya. Oh. Bentar.
Kelihatan nggak? Cek kelihatan nggak? Enggak ya, coba saya ulangi ya bentar. Bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz, jelas. Kelihatan Ustaz. Nah ya, ini tadi kopernya. Kita lihat kopernya, kemudian ini kata pengantar. Udah bagus, ada nomor Romawi 1, daftar isi nomor Romawi 2, kemudian pendahuluan, mulai nomor 1 ya, Al-Qur'annya juga ditulis, ayat Qur'annya ditulis, kemudian hadisnya ditulis, Arabnya. Nah, terkait terjemah tidak usah pakai artinya ya, langsung aja tanda kutip ini dihapus. Nah, ini udah saya tandingin. Kemudian ini bagus, footnote-nya udah menjorok ke dalam, bagus. Nah, ini saya kasih tanda sedikit terkait penamaan ulama, kitab dan nama ulama ya. Manahilul, nah-nya itu panjang. Manahilul Irfan, A-nya juga harusnya panjang, Fi panjang, Ulum harusnya ada tanda ini kayak Al-Qur'an nih, ada di atasnya ada tanda garis kecil. Nah, ini penanda panjang. Jadi mana panjang, Al-Irfan. Kemudian nih ada rumusan masalah, bagus. Tujuan penelitian, kemudian pembahasan, bab 2 pembahasan, bagus. Ini bahasa Arabnya udah ada. Udah bagus ya secara umum, rapi. Kemudian jadi awal bab itu di halaman baru ya, walaupun ini masih kosong, tapi awal bab itu di halaman baru. Diakhiri dengan kesimpulan dan saran, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Ya bagus. Kemudian ya, coba nanti kita kirim ke grup ya. Oke, selanjutnya terkait tadi ya, saya komen sedikit. Jadi betul, terkait sabatu ahruf ini tadi udah dijelaskan juga oleh pemakalah, tapi saya coba review lagi. Jadi kata sabatu ahruf ini sebenarnya awal mulanya itu dari hadis Nabi, yang mana Nabi itu tidak menjelaskan apa hakikat sabatu ahruf yang dimaksud itu. Jadi kalau dulu itu sahabat itu samina wa ata'na aja, tidak banyak nanya. Jadi kalau kira-kira mungkin karena orang Arab itu ya, para sahabat itu sudah tidak terlalu bingung dengan kata sabatu ahruf karena orang Arab asli gitu. Nah, jadi ketika Nabi mengucapkan sabatu ahruf itu, karena kajian ulumul Quran juga belum berkembang, jadi ya udah, karena pas waktu itu masih proses turunnya Al-Quran, sehingga para sahabat lebih utama menguatkan akidah, kemudian dan menjaga Al-Quran yang turun yang belum dimushafkan. Jadi tidak fokus kepada kajian-kajian pendalaman apa itu sabatu ahruf, terbagi kepada berapa. Namun seiring perkembangan zaman ya, setelah 300 Hijriah tadi ya, barulah berkembang ada ilmu qiraah sab'ah, Ibnu Mujahid, kemudian ada lagi kesananya Rostam Usmani dan yang lainnya. Oke, kita lihat ya. Salah satu hadis Nabi. Jadi kalau saya ngambil rujukan tentang sabatu ahruf itu ya, tadi yang disebutin terkait kitab Maisuro, buku Maisuro. Jadi Maisuro itu yang nyusun itu kan Kiai Fatoni ya. Kiai Fatoni itu dosen saya ketika S1, kemudian di S2 juga ketemu lagi. Jadi beliau ini kemarin juga mendapat ini ya, anugerah di JKH, anugerah sebagai pakar Al-Qur'an, pakar tahsin, dan juga beliau ini Dewan Juri Nasional dan Internasional MTQ. Nah, beliau menyusun buku tuh, ada beberapa kitabnya saya punya semua, tentang kaidah qiraah 7 salah satunya. Beliau menjelaskan di dalam bukunya, kalau yang punya ini warna merah kalau ada yang punya. Jadi salah satu kata sabatu ahruf itu pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sabati ahruf. Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku satu huruf. Maka aku minta kepadanya untuk dapat ditinjau kembali. Selanjutnya aku juga selalu meminta kepadanya agar ditambah sehingga ia menambah sampai 7 huruf. Nah, di dalam hadis tersebut cuman dijelaskan, intinya itu Rasulullah menjelaskan kepada sahabat, Jibril itu membacakan Al-Quran kepadaku. Kemudian saya mengulangi apa yang dibacakan Jibril sampai 7 huruf. Kemudian di situ tidak ada riwayat sahabat bertanya apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan 7 huruf. Tidak. Oke. Terus hadis yang kedua, Hisam, hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ini terkenal sekali. Jadi suatu saat Umar bin Khattab itu melewat, ya ini sangat terkenal sekali, kepada sahabat yang bernama Hisham. Pas waktu itu Hisham membaca surat Al-Furqan. Nah, pada waktu itu Rasulullah masih hidup. Kemudian tapi ayatnya gak disebutin ya, ayat berapa. Kemudian Umar pas melewati Hisham sedang membaca Al-Quran tersebut, sedang sholat, Umar berkata dalam hatinya, kok beda yang dibaca oleh Hisham ini seperti yang Rasulullah bacakan kepadaku. Kemudian tadinya Umar itu ya kalau digambarkan, sebenarnya Umar itu pengen langsung nyekek gitu, pengen di kepalanya tuh, kan Umar gitu ya, Umar itu saking ini ya beringas gitu, ini apa-apaan ini, Quran dibikin-bikin, perasaan nggak begini yang dibacakan Rasulullah kepadaku, yang diajarin. Tapi karena Umar lihat dia sedang sholat, akhirnya dia tunggu dulu sholat selesai. Nah, singkat cerita, Umar nunggu dia selesai, ketika selesai langsung diambil lehernya, ya dalam hadis itu diambil lehernya atau pundaknya, dibawa ke Rasulullah. Baru ngadulah kepada Rasulullah. Ya singkat cerita, kata Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, dia membaca ayat yang beda dengan yang kau ajarkan kepada saya. Rasulullah coba Hisham baca, kemudian Hisham membaca surat yang dia baca. Terus kemudian Umar, kalau menurut kamu bagaimana bacaan yang saya ajar kepadamu? Umar juga membaca dengan beda yang dibaca dengan Hisham. Kemudian Rasulullah di akhir hadis berkata, inna hadzal Qur'an an unzila ala sabati ahruf faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah dengan yang memudahkan untukmu. Nah, berdasarkan hadis-hadis tersebut, karena Rasulullah tidak menjelaskan apa hakikat dari sabatu ahruf yang dimaksud itu, nah begitulah seperti dalam hal-hal ibadah. Jadi sahabat yang satu memahami, oh perbedaan sabatu ahruf yang dimaksud itu begini, dari ta'dim dan takhir, dari i'rab, dari mufrad dan jama dan musanna. Sahabat yang lain mungkin menerjemahkan dengan makna yang lain, sehingga kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, timbullah perbedaan-perbedaan ketika beriringan dengan kemajuan ilmu, kemajuan kajian ulumul Quran, ya. Sehingga tadi dikatakan sampai 45 perbedaan, ya. Ada yang bilang 40, ada yang 45. Nah, dari pengertiannya sabah itu apa, ahruf itu apa, tadi sudah dijelaskan ya. Ada yang bilang ahruf itu ujung, ada yang disebut dialek, 7 juga ada yang disebut sabah itu 7, ada juga sabah itu sebagai simbol ketidakterjangkauan. Contohnya kita bilang langit itu 7 lapis langit, padahal belum ada yang membuktikan langit itu betul 7 kalau dihitung itu. Itu menurut para ulama, langit disebut 7 itu simbol bahwa saking tidak terhingganya angka 7 itu digunakan
untuk menggambarkan langit yang tidak ada ujungnya. Ada juga yang menggambarkan begitu. Nah, sehingga sabatul haruf itu diartikan juga oleh sebagian ulama bahwa ragam bacaan Al-Quran, ragam dialek Al-Quran yang sangat luas, yang sangat dalam, tidak terhingga oleh jangkauan ilmu manusia. Nah, inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah tidak menjelaskan sabatul huruf tersebut. Jadi kita yakini ya, di awal kita yakini dulu segala yang dikatakan Rasulullah, segala yang dilakukan Rasulullah itu desain dari Allah yang akan menimbulkan hikmah di hari-hari yang akan datang. Jadi Rasulullah ketika salah itu Rasulullah tidak murni kesalahan Rasulullah gitu. Karena Rasulullah itu maksum. Jadi jangan sampai ada yang berarti Rasulullah kurang teliti ya gitu. Sampai gak dijelaskan gitu sabatul haruf itu. Seperti contohnya Rasulullah dulu pernah kesiangan sholat subuh, akhirnya adalah sholat qada. Nah, itu didesain Rasulullah, didesain oleh Allah supaya suatu saat di masa yang akan datang menimbulkan hikmah. Dan hikmah Rasulullah tidak menjelaskan makna sabatul huruf adalah menjadi kajian, menjadi ilmu, cabang ilmu ulumul Quran yang sangat mendalam, yang sangat penting dipahami oleh kita yang mengkaji Al-Quran. Oke ya. Nah, selanjutnya dari berbagai macam penjelasan itu tentunya ada ya satu penjelasan yang unggul atau yang diambil oleh para jumhur ulama. Nah, di sini ya dijelaskan bahwa salah satu pendapat yang diambil oleh para ulama jumhur ulama itu adalah pendapat Abu Fadl Ar-Razi. Ya, tadi juga disebutkan ya. Apa itu yang disebut 7 huruf? Itu pertama perbedaan dalam bentuk isim. Jadi isim dalam Al-Quran itu ada yang membaca mufrad, ada yang membaca musanna, ada yang membaca jamak. Seperti contohnya, lafaz sholat di Al-Quran itu enggak selamanya sholat terus. Atau di lain ayat Allah menyebutkan sholat itu dengan lafaz jamak. Sholawat, hafidhu ala sholati was sholat, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Nah, jadi enggak sholat. Kemudian ada yang membaca fi'il madi dan fi'il amar. Nah, kemudian apa lagi? Yang ketiga, perbedaan dalam bentuk i'rab. Ada yang membaca contohnya di dalam ayat wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ada yang baca wa arjulakum dengan fathah, ada yang membaca wa arjulikum. Nah, itulah salah satunya. Kemudian ada perbedaan tadi ya, nakis dan ziyadah, wasari'u, ada yang membaca sari'u. Karena apa? Dulu wawu itu enggak ada gambarnya. Jadi wawu dan ayat dan kalimat-kalimat itu tidak ada hurufnya. Huruf wawu itu zaman Nabi enggak ada wawu itu, apa begitu? Itu enggak, tidak. Itu ada kapan? Ketika mulai berkembangnya Rasm Utsmani. Oh, untuk menggambarkan wawu itu dibuatlah itu. Ya. Kemudian takdim dan takhir. Ada yang membaca fayaqtuluna wa yuqtalun. Ada yang kebalik fayuqtaluna wa yaqtulun. Kemudian di ayat lain juga ada yang membaca nunshizuha, ada yang membaca nunshiruha. Karena rasam ro itu sama za dulu sama, enggak ada titiknya, pembedaannya enggak ada. Jadi enggak ada titik itu ketika mulai berkembang Rasm Utsmani mulai ditambahkan titik. Kemudian yang terakhir tadi betul perbedaan dialek. Ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhe, e-nya jelas. Ada yang membaca taklil antara e dan a itu pertengahan kan kalau imalah kan e-nya itu jelas wadduhe. Kalau taklil itu pertengahan antara fathah dan kasrah. Wadduha tuh ya. Jadi tadi yang dikatakan yang ditanyakan oleh Mas Yusron, apa hakikat dari sabatul huruf? Nah, karena dari dulu Rasulullah tidak menjelaskan secara detail, sementara pendapat-pendapat para ulama itu kita tidak bisa
menyebutnya dengan hakikat, tetapi itu interpretasi ataupun qaul ataupun pendapat para ulama, sehingga tidak bisa kita katakan pendapat yang A ini salah, pendapat ulama B ini tidak tepat. Nah, tetapi dari penjelasan-penjelasan itu bisa kita ambil mana yang menurut kita, menurut kajian kita, menurut yang disampaikan oleh ulama-ulama, sehingga ditulis dalam buku-buku dan kitab-kitab. Ada istilahnya rajih dan marjuh, yang kuat, yang lebih dikuatkan. Ada yang pendapatnya sedikit, ada yang pendapat jumhur. Nah, kemudian para ulama mengambil nasihat dari Nabi, ketika ada perselisihan ataupun perbedaan pendapat, ambillah sawadul a'dham, pendapat yang paling banyak. Atau jumhur ulama mengambilnya yang mana? Nah, salah satunya tadi yang dijelaskan oleh pemakalah, kemudian tadi yang menjawab pertanyaan tentang 7 huruf itu tadi, ya termasuk di dalamnya adalah qiraah sab'ah. Jadi sabatu ahruf lebih luas bahasanya daripada qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah hanya membahas tentang perbedaan bacaan, perbedaan lahja, tadi ada imalah, dialek ya. Tapi kalau sabatu ahruf itu lebih luas. Tadi ya. Kemudian ya, tadi disinggung juga ada qiraah syad, ada qiraah asyroh ya. Jadi kalau qiraah 7 itu, qiraah sabah itu mutawatir, betul disepakati oleh para ulama qiraat. Jadi tidak ada ikhtilaf. Nah, kalau qiraah asyroh ya, baru di situ ada yang ikhtilaf, ada yang bilang qiraah asyroh itu sebagian tidak mutawatir, ada yang bilang mutawatir, ada yang bilang sahih, ada yang syad. Nah, maka lebih populer itu qiraah sabah karena sudah disepakati. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Kemudian yang terakhir tadi tentang Al-Quran itu kan bila sautin bila harfin ya. Jadi betul ya, jadi kalam Allah itu bila sautin bila harfin, karena kalau kalam Allah ada saut, ada huruf, maka tidak beda berarti dengan suara ataupun kalam yang diucapkan oleh manusia. Maka ada penyebutan khusus untuk kalam Allah tersebut. Apa sebutannya? Yaitu kalamun qadimun. Makanya ada sayyidina kalamun qadimun la yumalu sama'uhu. Kenapa disebut kalam qadim? Karena Al-Quran itu menyatu dengan zat Allah yang qadim, sehingga tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa disebut kalam Allah itu terpisah dari zat Allah. Karena Allah mempunyai zat qadim, kalamnya pun qadim. Jadi sudah ada di Lauhil Mahfuz ya, sebelum ada penciptaan alam dunia, sebelum penciptaan manusia. Ya, itu salah satu maknanya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamun qadim ya. Sehingga tidak bisa disebut makhluk. Ada yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Ini masyhur sekali ya. Kelompok Mu'tazilah itu menganggap kalam Allah itu bukan kalamun qadim, tapi makhluk Allah. Karena diturunkan ketika ada Nabi Muhammad. Kenapa enggak diturunkan sejak Nabi Adam ketika penciptaan manusia pertama? Karena yang disebut dengan makhluk itu sesuatu yang ada tapi adanya itu di kemudian hari, di kemudian waktu. Tidak ada sejak zaman dahulu, itu namanya hadas atau makhluk. Seperti adanya bumi ini, adanya misalkan Maulana Malik Ibrahim, adanya itu baru tahun berapa, lahir tahun berapa, 2000 misalkan, tahun 2000. Disebut makhluk karena baru ada di dalam waktu tertentu. Sementara Al-Quran, kalam Allah, tidak bisa kita prediksi tahun berapa adanya. Ketika turunnya bisa secara sejarah diturunkan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, ketika diturunkan melalui malaikat Jibril, itu secara histori ya, secara sejarah. Tapi pada hakikatnya kalam Allah itu kalamun qadim, yang tidak ada awal dan akhir, yang tidak ada persamaannya dengan kalam yang dikalamkan oleh manusia. Itu ya.
Nah, mungkin ketika kita baca lagi, kita perdalam lagi, kita akan menemukan penjelasan-penjelasan yang lain, tapi kita harus sunnah wal jamaah betul-betul meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, kalamun qadim. Dia tidak ada huruf, tidak ada suara ketika diturunkan kepada Nabi secara i'lan. Ya. Makanya ketika kita menerjemahkan nuzul di makalah kemarin, makna nuzul itu makna majazi ya, turun itu bukan turun dari atas ke bawah gitu, tapi melalui malaikat Jibril pada hati. Kemudian barulah dijelaskan oleh Allah bilisanin arabiyyin mubin dalam Al-Qur'an. Ya. Diberitahukan kepada Nabi bilisanin arabiyyin dengan lisan bahasa Arab. Ya. Litakuna minal mundirin supaya Nabi menjadi pengingat. Ya. Itu ya. Jadi apa intinya tadi pertanyaan yang kedua bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, kalamun qadim karena tidak ada apa namanya? Tidak ada saut, tidak ada huruf seperti yang dikalamkan manusia, tetapi Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad dengan i'lan. Jadi malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi itu bukan berbentuk Al-Qur'an. Ini Nabi baca misalkan mushaf gitu. Enggak. Tapi al-i'lan, wallahu alam ya i'lan itu seperti apa? Tapi Nabi menyampaikan kepada kita dengan dibacakan, tidak berbentuk ini juga tidak berbentuk gambar, rupa, tapi dengan lisan Nabi yang Nabi dapat dari malaikat Jibril. Mungkin ya apa namanya penjelasan terkait ini bisa dibaca di buku yang lain karena di hari ini kita fokusnya kepada sabat wahruf. Tapi tetap ya ada kaitannya karena kaitannya dengan tadi kalamullah, kemudian sabat wahruf itu kan terkait huruf ya, terkait pengucapan. Sedangkan Al-Qur'an itu kalamullah. Ada kaitannya dengan huruf, dengan pengucapan. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih kepada para pemakalah ya, yang sudah menyelesaikan tugasnya, kemudian para yang hadir ya 41 yang hadir. Mungkin kita sudahi dulu ya, biar ada waktu istirahat antum semua menjelang asar, ada yang qailulah dulu mungkin tidur sedikit ya, apalagi yang laki-laki habis Jumatan ya, yang belum makan siang dulu ya. Nanti ada yang kurang bisa kita diskusikan di dalam grup ya. Untuk ke depan yang makalah selanjutnya tolong disiapkan dan apa namanya diselesaikan tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Itafaina bihadzal qadar wa afu minkum. Ya, silahkan kepada MC kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan jawaban yang begitu dalam dan bisa kita pahami. Baik, kita akhiri sesi kuliah kita pada siang hari ini. Semoga sedikit atau banyaknya ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Kami dari pemakalah kelompok 5, mohon maaf karena banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma. Ya saya screenshot dulu, Anda lupa screenshot. Sudah di screenshot? Kalau belum, Lagi, Ustaz. Sudah, Ustaz.
Sudah di screenshot. Terima kasih.